Yang dimuliakan Bapak Wali Kota Sungai Penuh Kerinci Provinsi Jambi, Bapak Dr. Andes Ahmad Zubir MM, yang saya hormati Ketua DPRD Kota Sungai Penuh Bapak Haji Fajran SP MSI, para kepala atau pimpinan di wilayah kerja Kota Sungai Penuh, yang saya hormati Bapak Pembina Jama'iyatul Islamiyah, Bapak Dr. Kiai Haji Aswin Rasa Yusuf beserta Ibu, yang saya hormati Ketua Umum Jama'iyatul Islamiyah Bapak Profesor Dr. Haji Imam Suprayogo serta Ibu, dan juga Bapak Ketua penyelenggara kegiatan dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah, Bapak Haji Hizbullah beserta seluruh panitia penyelenggara yang saya hormati dan cintai, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur tadi sambutan dan juga arahan. Kalau Bapak Wali Kota bicara itu berarti arahan buat kita semua sebagai pimpinan daerah yang mensupport, mendukung luar biasa terhadap kemajuan masyarakatnya Kota Sungai Penuh ini, termasuk di dalamnya adalah ormas keagamaan yang bernama Jama'iyatul Islamiyah. Berdasarkan hasil riset penelitian Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Bapak Wali Kota, bahwa Kota Sungai Penuh Kerinci ini merupakan kota istimewa yang melahirkan salah satu organisasi yang bertaraf nasional dan internasional adanya di Kota Sungai Penuh Kerinci. Meskipun keanggotaan mungkin di masyarakat wilayah Kerinci belum begitu maksimal, tetapi di daerah-daerah lain itu sudah begitu meluas di Nusantara ini. Bahkan hasil penelitian tim kami menunjukkan bahwa organisasi ini mempunyai keistimewaan dalam rangka pembinaan anggotanya atau masyarakatnya. Karena organisasi ini sebagai ormas yang membina masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Dan keimanan ketakwaan ini tidak lepas dari peranan agama atau nilai-nilai agama. Dan organisasi ini hasil penelitian kami tidak menunjukkan sebagai organisasi politik, baik politik kenegaraan maupun politik keagamaan. Jadi organisasi ini adalah pure sebagai organisasi yang membina masyarakatnya itu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Dan keimanan dan ketakwaan itu sebagai konsep yang kami ketahui selama sekian tahun kami lakukan riset itu dari semenjak
sebelum saya ada ini sebagai di Badan Litbang, itu sudah dilakukan oleh tim peneliti. Dan persis tahun 2014 saya jadi Kapus Litbang Kehidupan Keagamaan, menunjukkan bahwa apa yang dilakukan di dalam ormas keagamaan ini adalah untuk meningkatkan tadi keimanan dan ketakwaan itu melalui pembinaan hati nurani. Ini yang jadi sangat istimewanya. Organisasi ini tidak berambisi untuk mengejar satu politik kekuasaan dan juga politik keagamaan seperti sekarang ramai di media online atau di media cetak. Dan organisasi ini adanya di Kerinci, ya. Tidak lahir di mana-mana. Muhammadiyah lahir di Yogyakarta. Nahdlatul Ulama lahir di Tebu Ireng, Jawa Timur. Tarbiyatul Islamiyah lahir di Sumatera Barat. Jam'iyatul Al-Wasliyah lahir di Sumatera Utara. Nahdlatul Wathon lahir di Mataram, Lombok. Dan organisasi yang teristimewa yang saya katakan ini, Jam'iyatul Islamiyah, lahir di kota Sungai Kerinci. Jadi sejak kecil saya sudah ikut sebagai ketua Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Pak Wali. Pernah menjadi pengurus Ansor, Banser, bahkan di HMI, PMI juga. Perjalanan organisasi itu tidak lepas. Ujung-ujungnya adalah bagaimana untuk menjadi penguasa. Baik penguasa di organisasi atau penguasa di perpolitikan. Itu tidak lepas seperti itu. Ya. Tapi hasil kajian kami, Jam'iyatul Islamiyah bukan itu. Ternyata adalah untuk melakukan pembinaan, penguatan akhlakul karimah ini yang sangat penting. Dan ini adalah bagian dari pengejawantahan dari Pancasila. Coba lihat ketuhanan yang Maha Esa untuk meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa ada di Jam'iyatul Islamiyah. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana di sini merawat hubungan kemanusiaan itu begitu luar biasa antara jamaah-jamaah yang kami teliti dari setiap provinsi, kabupaten, apabila berkumpul luar biasa saling tolong menolong. Tadi saya mau wawancari beberapa anggota panitia. Ternyata itu bukan orang Kerinci tadi panitianya. Ada yang dari Palembang, ada yang dari Jambi, ada yang dari Riau, luar biasa. Menunjukkan ini adalah organisasi yang menebarkan rasa persaudaraan. Dan itu adalah nilai Islam. Persatuan Indonesia. Ini semua diikat dalam satu kesatuan, bingkai kesatuan. Di bawah pimpinan Ketua Umum kita secara organisasi, Bapak Imam Suprayogo. Dan di bawah pembinaan langsung Bapak Pembina Jam'iyatul Islamiyah, Bapak Dr. Kiai Haji Asrun Yusuf. Dan ini luar biasa. Mereka itu taat patuh kepada pimpinan. Itu yang kami saksikan. Ini tidak ngarang-ngarang nih Pak Wali. Jadi hasil riset kami ikuti gitu ya. Kami ikuti sejak tahun 2014. Ya. Berlanjut saya menjadi Kapus Litbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan. Terus kita perhatikan. Ternyata memang seperti itu. Memang saya baca dari beberapa artikel,
tulisan gitu ya, bukan buku, artikel. Di situ tertulis Jamiatul Islamiyah itu sesat. Setelah saya mencoba mendalami apa yang ada di dalam ini, saya cari yang sesatnya itu yang mana. Yang dikatakan haji di Kerinci, hari ini tadi saya melaksanakan sholat Idul Adha di sini, menyaksikan penyembelihan hewan kurban. Tidak ada satu kalimat, idiom ataupun juga ajaran yang mengajak kita untuk mengajak kesesatan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan sesat itu, saya bingung. Saya saja yang dari tahun 2014 melakukan pengajian, tidak ada satupun yang menunjukkan kesesatan. Lah kalau yang diwawancarai oleh beberapa orang itu adalah masyarakat umum yang tidak tahu menahu. Wah, pada saat bulan haji, masyarakat dari berbagai belahan Nusantara datang ke sini. Apa yang diceritakan tadi Pak Wali, dalam hasil penelitian kami itu memang benar, bahwa dilakukan silaturahim, berziarah di sini, menyelenggarakan salat Id bersama, melaksanakan penyembelihan hewan kurban, betul-betul luar biasa jamaahnya yang hadir di sini. Dan saya mengikuti betul, artinya saya hadir gitu ya. Nah, kalau ditanyakan kepada masyarakat yang tidak tahu, apalagi ada sesuatu perasaan anggota masyarakat yang kurang pas yang ditanyanya itu, pasti bahaya. Kita orang Islam, kita tahu ya, al fitnatu asyaddu minal qatl, bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Tapi kenapa kita memfitnah, memakan bangkai saudara kita sendiri? Ini dia. Saya lihat kawan-kawan di Jamiatul Islamiyah, hasil riset saya ini, saya tanya, mereka juga tidak melakukan apa-apa, gitu ya, menceritakan tentang kejelekan orang. Enggak, di sini justru bicara mendalami bagaimana meningkatkan akhlak yang mulia. Subhanallah, luar biasa. Ya. Jadi itu yang kami coba untuk dalami. Saya bicara dengan Bapak Pembina, dengan Ketua Umum, menunjukkan sesuatu yang tidak saya dapatkan pada saat saya berada di organisasi itu, Pak. Ya, tidak saya dapatkan. Ternyata di sini ada sesuatu yang istimewa. Persis tadi yang Pak Wali sampaikan, seperti itu yang Prof Imam sampaikan, yang Prof Amin Abdullah sampaikan. Kerinci ini sebagai apa tadi Prof Imam? Segumpal apa tadi? Tanah surga. Ya. Tanah surga. Apa tadi lagi sakti, ada kata sakti lagi? Alam sakti ya. Kerinci ini alam sakti. Saya katakan Kerinci ini daerah istimewa. Luar biasa istimewanya itu karena di sini melahirkan sebuah ormas keagamaan yang begitu luar biasa. Yang tujuannya itu adalah bukan ormas yang seperti lainnya. Ormas ini adalah yang mengembangkan nilai-nilai agama Islam, sebagaimana tujuan Pak Wali tadi. Saya tadi Pak Wali ngomong gitu agak merinding langsung saja nih, bulu bergidik saya itu diri gitu, karena saya apresiasi luar biasa. Pak Wali Kota seperti itu memberikan sambutan, bahkan panitia tidak tidak mengundang ya dari Hizbullah. Luar biasa Pak Wali ini harus cium tangan bolak-balik berarti sama Pak Wali Kota ini. Ya, terima kasih kepada Pak Wali ini dengan para pimpinan pemerintah Kota Sungai Penuh datang kemarin. Jadi begitulah yang saya dapati ya Pak Wali. Sementara ini saya coba ikuti secara substansi. Apa sih substansi yang dikerjakan? Ternyata substansinya tidak lepas adalah pembinaan hati nurani. Ya, pembinaan hati. Kalau saya melihatnya, sementara ini orang bicara kok tentang sesuatu banyak yang negatif di luar itu. Ya katakanlah permusuhan disebabkan faham-faham keagamaan, disebabkan hal-hal yang menyangkutkan kaitan politik, ekonomi. Ternyata di Jamiatul Islamiyah hasil penelitian yang kami lakukan itu di tim Badan Litbang dan Diklat menunjukkan adalah pembinaan
akhlakul karimah. Ini intinya. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, dan itu nampaknya dibesarkan di organisasi itu adalah ini dia, organisasi yang mendepankan akhlakul karimah. Jadi kalau Pak Wali Kota bermimpi masyarakat Sungai Penuh dan Kerinci Raya ini ya, menjadi masyarakat yang beriman, bertakwa, bahkan tadi berniat untuk mendirikan di daerah-daerah itu ya kecamatan adanya tahfiz, program tahfiz Al-Quran, luar biasa, dahsyat. Jamiatul Islamiyah harus mendukung ini, mensupport, karena ini untuk kebaikan umat. Itu sejalan dengan kita. Nah ini ya, saya melihat ada sesuatu yang nyambung apa yang direncanakan oleh Bapak Wali Kota, apa yang telah dikembangkan oleh Jamiatul Islamiyah yang ada di berbagai belahan Nusantara. Kemudian tahun 2020 Pak Wali Kota, saya sebagai direktur KUA, Pak, Kementerian Agama itu kan ada KUA, di wilayah Bapak kan ada kecamatan tuh, KUA dan Keluarga Sakinah. Pernah saya bertanya kepada Bapak Pembina, karena hasil penelitian Badan Litbang menunjukkan 75% terjadi gugat cerai, Pak, di Indonesia ini. Ini bahaya. Kalau satu negeri itu terbanyak orang yang cerai, maka akan bertambah kebodohan, kemiskinan, kemelaratan. Karena apa? Orang yang bercerai itu anaknya mau kemana? Istrinya udah gak bekerja, katakanlah yang gak bekerja, mau makan apa? Dan dia harus menghidupkan itu. Ada orang tuanya. Dan bagaimana nasib anaknya yang ibu bapaknya itu bercerai? Maka ini harus kita cari jalan. Saya bertanya kepada Bapak Pembina Jamiatul Islamiyah, bagaimana ayahanda untuk mengurangi, ya, kalau kita menghilangkan tidak mungkin, mengurangi dari angka perceraian ini. Saya langsung ditunjukkan Al-Quran surat 48 ayat 4. Saya langsung buka handphone saya, di situ tertulis huwallazi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Shadaqallahul azim. Jadi kata ayahanda Bapak Pembina Jamiatul Islamiyah, bahwa dialah Muhammad itu sebagai saksi yang memberikan seseorang itu menjadi sakinah atau tidak. Wallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Jadi rasa tentrem yang dikatakan oleh para kepala KUA atau para penghulu itu, semoga pasangan pengantin ini menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Ternyata yang menjadikan keluarga itu sakinah mawaddah, Dia Tuhan yang Maha Kuasa. Itu yang tidak ditunjukkan oleh teman-teman saya itu di KUA itu. Mereka hanya mencatat nikah, ya, dicatat nikah, dianggap itu sudah menikah karena catatan tugas kewajiban negara, bahwa negara menyaksikan. Secara administratif kenegaraan itu benar, tapi yang namanya penghulu bukan hanya penghulu negara, dia itu penghulu Tuhan, begitu kan? Penghulu Tuhan menjadikan orang itu dari haram menjadi halal, kan luar biasa ini. Bedanya kan tipis antara yang haram, yang halal, yang haram dengan yang halal beda. Dengan adanya ijab kabul itu loh. Tapi apa yang terjadi? Ada yang baru 1 minggu dia cerai, 2 minggu cerai. Dia menikah karena kecantikan, kekayaan, ketampanan dan sebagainya. Tidak pernah terperhatikan pernikahan itu adalah ini dia, hati nurani dia yang harus baik, itu tidak lepas dari akhlakul karimah. Makanya saya katakan, wah tepat sekali nih Jamiatul Islamiyah membimbing para kepala KUA dan para penghulu. Pernah saya undang, kami mengadakan acara di Hotel Citra dan di beberapa tempat termasuk di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau.
Bapak Pembina kami undang untuk bicara tentang bagaimana untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah rahmah. Ini penting sekali. Jadi inilah sebenarnya apa yang dilakukan, ya. Hasil penelitian kami ini yang dilakukan oleh Jamiatul Islamiyah adalah terkait dengan pembinaan ini dianya. Hati itu tadi, wallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin, fi qulubil hati orang-orang beriman. Jadi jelas ini sangat berkaitan, ya. Jadi saya berterima kasih banyak Bapak Pembina Jamiatul Islamiyah memberikan pedoman pada saya bagaimana untuk meningkatkan itu loh, rasa orang itu jangan mudah sekali bercerai. Kadang-kadang nikah di Masjidil Haram, Mekah sana, Mekah di masjid, terus daurinya itu dauri itu, mas kawinnya itu ada mukena kitab suci Al-Quran, tapi ujung-ujungnya cerai. Apa artinya kita nikah di Masjidil Haram, di masjid dengan mas kawinnya itu sajadah, mukena, kitab suci Al-Quran, baru beberapa hari saja sudah cerai. Ternyata banyak yang saya dapati dari hasil kajian yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Jamiatul Islamiyah ini. Oleh karena itu tentu saya atas nama Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama menghaturkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota dan seluruh staf jajarannya yang mendukung organisasi Jamiatul Islamiyah. Dan tadi jelas betul dukungannya. Nanti tahun depan, ya, kalau ada Idul Adha masih diselenggarakan di sini, undang semuanya, luar biasa. Dan ini kita buat apresiasi kepada Bapak Wali Kota. Tidak ada Bapak Wali Kota seperti itu yang saya dapati, yang saya berkunjung di seluruh Nusantara ini. Nah, ini kita patut syukuri, ya, dukungan pemerintah daerah seperti ini. Oleh karena itu sekali lagi saya haturkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota dan seluruh jajarannya. Dan juga kami aturkan terima kasih kepada Bapak Pembina Jamiatul Islamiyah, Bapak Ketua Umum, para akademisi, para guru besar, dan juga para pemuka dan masyarakat Jamiatul Islamiyah dimanapun berada. Kami aturkan terima kasih dan mohon maaf kurang lebihnya. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.